Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar MED selaku Rektor Institut Pesantren Matalul Salaf. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Maksufin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan profesionalisme guru. Yang saya hormati Kak Hilda Alfiani Afilia selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang saya hormati Kak Zata Mardiawan selaku moderator, dan tak lupa peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehat, dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok yaumil qiyamah nanti. Amin. Saya Rati Aprilia Safitri selaku pemandu acara seminar dengan tema Siap Menjadi Guru di Perubahan Zaman akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, seminar dengan tema Siap Menjadi Guru di Perubahan Zaman. Acara yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan suratul Fatihah bersama. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon mendengarkan sejenak. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari perwakilan kelompok 3. Kepada Kak Fitri, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Makturin selaku dosen pembimbing mata kuliah
pengembangan profesionalisme guru dan teman-teman peserta yang hadir dalam forum yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Baik teman-teman yang saya hormati, saya Fitria Yulia Lestarianti, mewakili kelompok 3 mata kuliah PPG kelas PGMI 5A. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal dalam pelaksanaan seminar online ini. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak kelompok 3 yang telah membantu mendukung pelaksanaan acara ini. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Mahfukin selaku dosen pembimbing mata kuliah PPG yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada teman-teman. Ketiga, di masa depan dengan tema memperkaya literasi guru dalam optimalisasi teknologi pembelajaran. Perlu kami informasikan kepada teman-teman pelaksanaan seminar ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pendidikan profesionalisme guru ini. Semoga terlaksananya seminar ini dapat memperkaya pengetahuan kita mengenai guru dan perkembangan waktu. Nah, mungkin itu cukup yang bisa saya sampaikan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Fitri Yulia Lestarianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yaitu seminar dengan tema siap menjadi guru di perubahan zaman yang akan dipandu oleh moderator kita Azaka Mardiawan. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Ades Maftuhin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PPG. Yang terhormat Hilda Alfiani selaku narasumber pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara seminar di pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Zaka Mardiawan yang akan bertugas menjadi moderator pada acara seminar pendidikan dengan tema siap menjadi guru di perubahan zaman. Nah, sebelum guru kita masuki acara seminar yang diisi oleh narasumber oleh Mbak Hilda Alfiani Aqilia. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk Mbak Hilda, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya, pengalaman-pengalaman yang sudah didapat ini? Teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar ya. Sudah. Baik. Bagaimana ini kabarnya Mbak Hilda?
Alhamdulillah baik sekali kabar pada hari ini. Baik, sudah siap ya untuk menyampaikan materinya pada seminar pendidikan kali ini? Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah siap untuk menyampaikan materi kepada teman-teman semua yang bergabung dalam forum ini. Baik, terima kasih. Langsung saja ya untuk penyampaian materinya yang akan disampaikan oleh Mbak Hilda Alfiani. Sebelum disampaikan, kita beri aplaus untuk Mbak Hilda terlebih dahulu. Baik, silakan Mbak Hilda menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada Mas Zaka yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menyapa dulu nih teman-teman semua yang sudah bergabung pada forum seminar kali ini. Kira-kira teman-teman dalam forum seminar ini datang dari mana saja ya? Saya ingin berkenalan terlebih dahulu nih, supaya nanti seminarnya pada saat saya menyampaikan materi akan berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Di sini ada Bapak Ibu sekalian, kemudian ada teman-teman juga ya. Izinkan saya untuk menyapa. Di sini ada Mas Kukuh Kumara nih. Sepertinya lagi ada di rumah itu ya, mengocai mangga. Bisa menyapa teman-teman terlebih dahulu, Mas? Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Baik, halo. Gitu aja. Mas Kukuh ini dari mana ya? Kalau boleh tahu? Saya di rumah, Mbak. Saya di rumah. Iya, maksudnya berasal dari alamatnya dari mana, Mas Kukuh? Saya berasal dari Desa Margoto Kidul, Kecamatan Margoyoso. Oke, berasal dari Desa Margoto. Terima kasih Mas Kukuh. Kemudian beralih ke peserta selanjutnya, peserta yang perempuan nih. Ada Mbak Niska Villa. Halo Mbak Niska Villa, boleh menyapa temannya terlebih dahulu? Mana nih, apakah suaranya saya terdengar? Halo Mbak Niska Villa. Oke, sepertinya tidak mendengar. Kita beralih ke peserta selanjutnya, ada Husnia Ahmad. Halo, apakah suaranya sudah bisa terdengar? Ini perempuan apa laki-laki ya, Husnia Ahmad? Sepertinya tidak mendengar, tidak merespon. Selanjutnya ada Mbak Arum Dewi Puspitasari. Halo Mbak Arum, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Halo Kak. Oke, Mbak Arum dari mana nih? Dari Desa Darorejo. Oke, dari Desa Darorejo. Ini mahasiswa IMAFA sendiri ya? Iya betul Kak. Baik teman-teman, terima kasih Mbak Arum sudah menyapa teman. Sebelumnya teman-teman izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Sepertinya sudah disampaikan bahwasanya nama Hilda Alfiani Amelia, nama Zaka, nama saya Hilda Alfiani saya. Teman-teman di sini Bapak Hilda, seperti itu ya. Hilda atau Kak Hilda gitu ya. Nah, sini perlu teman-teman ketahui bahwasanya seminar atau kajian teman-teman ini di masa depan. Teman-teman sekalian, ini pastinya di sini adalah calon-calon guru, terutama guru sekolah dasar atau yang berlatar belakang menjadi seorang calon guru. Pastinya di masa depan pada saat perubahan zaman, perubahan teknologi nanti, teman-teman pastinya siap untuk menjadi guru pada perubahan zaman. Nah, saya share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Guru, ini kan judulnya Guru dan Perubahan Waktu. Nah, perubahan waktu di sini yang jadi teman-teman. Jadi gini, seorang guru di masa depan adalah guru yang bisa memanfaatkan teknologi, memanfaatkan media yang akan disampaikan kepada muridnya sebagai bahan ajar. Nah, teman-teman di sini itu, kalau ada kata-kata guru dan perubahan waktu, apa yang ada di pikiran teman-teman kira-kira?
Saya akan menyapa terlebih dahulu salah satu audiens, Mbak Umi Bekti. Apa yang ada di pikiran Mbak kakak guru dan perubahan waktu? Ini apakah suara saya dengar? Ya, betul. Suara saya terputus-putus. Ya. Gimana Kak tadi? Oke, itu. Apa yang ada di pikiran Mbak Fitriani mengenai kata-kata guru dan perubahan waktu? Bagaimana nih? Guru dan Iya. perubahan waktu. Menurut saya yang terus berjalan yang tanpa kita mengerti kapan berubahnya yang sewaktu-waktu berubah, kita harus selalu mengetahui informasi-informasi agar kita mengembangkan informasi luar biasa sekali ya Mbak Fitriani. Bahwasanya oke, terima kasih Mbak Fitriani. kita. Guru itu ya. Harus ya jalan harus melek teknologi akan bahan waktu. Tertentu ya kita hidup di zaman berubah di mana karena sekarang ini seperti online, kita membeli online, kita belanja saja dengan online. Nah, maka dari itu bagaimana peran guru saat ini untuk memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada pada perubahan zaman. Nah, teman-teman ini kan kebanyakan nanti akan mengajar siswa-siswa yang kelahiran rata-rata 2000 berapa teman-teman? Kalau saat ini usia SD atau usia MI 2000 yang kelahiran 2012 ya kira-kira. Kelahiran 2012, 2013, 2015. Nah, itu kan rata-rata anak-anak usia sekolah dasar, usia madrasah ibtidaiyah yang lahir pada tahun 2012, 2013, 2000 sampai 2015 kan itu semuanya anak yang lahir pada zaman teknologi. Nah, pasti tahu dong, ini semuanya anak punya HP lah, istilahnya semua anak pada zaman sekarang punya HP semua. Nah, bagaimana peran guru pada saat ini kita memanfaatkan ponsel yang ada di genggaman mereka itu? Bagaimana ponsel itu dimanfaatkan dengan baik, digunakan sebagai pembelajaran, digunakan sebagai teman belajar, media belajar. Nah, peran guru pada perubahan waktu, pada perubahan zaman dan perubahan teknologi ini tentunya sangat diperlukan. Apalagi ya teman-teman, kita sebagai yang backgroundnya pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, nah kita juga apalagi kita sebagai anak muda yang nanti akan menggantikan peran para sesepuh guru-guru di lembaga-lembaga. Nah, pasti kita semua harus belajar bagaimana sih guru dalam perubahan waktu, dalam perubahan zaman tersebut ya teman-teman. Sampai sini teman-teman ada yang bertanya. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, bukan berarti saya bermaksud untuk menggurui teman-teman semua dalam seminar ini. Mohon maaf sekali, saya ini hanya belajar, sharing-sharing ya dengan teman-teman, diskusi bersama, bukan bermaksud saya ini menggurui teman-teman, mengajari teman-teman kan. Oke, baik. Apakah saya sudah bar ya teman-teman? Ya. Nanti keterampilan skill dan kompetensi. Nah, untuk kita calon-calon guru pastinya harus membekali diri kita terhadap keterampilan atau skill-skill kita dan kompetensi. Kemudian TIK sebagai sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar sekarang ini banyak ya teman-teman yang sudah menggunakan teknologi informasi seperti kita ketahui dalam platform digital seperti Ruang Guru ya teman-teman.
Ruang Guru, Zenius, kemudian Kuiper. Nah, itu sudah menyajikan pembelajaran secara online, pembelajaran secara disajikan melalui media teknologi informasi ya teman-teman. Nah, kita sebagai guru juga bisa menggunakan media tersebut. Kita membuat video pembelajaran, kita membuat media pembelajaran yang berbasis informasi teknologi yang bisa diakses siswa dimanapun itu berada. Nah, teman-teman seperti itu. Itu sekiranya peranan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian teman-teman, kita beralih ke e-learning. Apa ya kira-kira e-learning itu, teman-teman? E-learning. Nah, seperti kita ketahui, elektronik, learning, pembelajaran. Jadi, e-learning itu yaitu pembelajaran. Nah, jadi belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer yang lain. Nah, perlu teman-teman ketahui ya teman-teman, bahwasanya kita ini sudah hidup di era normal kembali ya setelah pandemi pastinya. Nah, kemarin pada saat pandemi kemarin banyak nih guru-guru atau banyak lembaga-lembaga yang memanfaatkan platform e-learning ini sebagai media pembelajaran mereka. Seperti yang kita alami sendiri ya teman-teman sebagai mahasiswa IPMAPA, kemarin kita belajar menggunakan platform itu. Ya teman-teman, di mana di dalam classroom itu menyajikan fitur-fitur kita untuk mengumpulkan tugas, kemudian untuk mengumpulkan makalah, kemudian bagaimana absen online, dosennya bisa memantau mahasiswanya untuk mengumpulkan tugas. Nah, itu contohnya dari pembelajaran digital. Nah, teman-teman ketahui pada saat ini ya, kita hidup di zaman digital. Semua orang pasti mempunyai handphone, ponsel atau gadget. Nah, di era perkembangan zaman saat ini, dunia pendidikan pasti beriringan dengan dunia teknologi. Banyak pembelajaran, banyak informasi yang disajikan secara online. Maka dari itu, dalam dunia pendidikan sendiri teman-teman, kita juga memanfaatkan media-media pembelajaran yang disajikan yang dapat diakses oleh siswa. Nah, dalam menjadi guru, dalam perkembangan teknologi atau perkembangan zaman, pastinya kita juga dituntut untuk mengetahui bagaimana kita menyajikan pembelajaran secara online. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya ada aplikasi belajar online teman-teman yang sudah diterapkan, yang sudah menerapkan melalui sistem e-learning, pembelajaran berbasis teknologi seperti Ruang Guru. Nah, teman-teman ketahui Ruang Guru ini sebagai contoh platform belajar online di mana seorang guru ini menyajikan materi melalui video pembelajaran. Nah, di dalam fitur Ruang Guru ini juga disajikan dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian ada jenjang SD, SMA, SMP, kemudian juga ada fitur yang menyajikan mengenai skill guru, bagaimana guru mengajar di kelas, teman-teman. Kemudian ada aplikasi belajar di era saat ini ada Zenius. Zenius ini juga menyajikan beberapa materi video dan ini latihan soal, di mana latihan soal itu juga dapat kunci jawabannya. Kemudian ada aplikasi serupa Ruang Guru dan Zenius juga, yaitu aplikasi Kuiper video. Ini juga serupa dengan Ruang Guru, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada Brainly. Nah, Brainly ini sering digunakan oleh anak-anak, teman-teman. Anak-anak SD, anak-anak SMP, dan juga anak-anak SMA. Ini sering menggunakan aplikasi Brainly ya teman-teman untuk mengakses beberapa soal ya teman-teman, terutama pada soal yang disajikan dalam LKS siswa atau buku paket siswa. Seperti itu ya, kita kan mengetahui banyak anak sekarang yang menggunakan aplikasi Brainly. Kemudian ada aplikasi serupa, e-learning, pembelajaran digital serupa, yaitu Kelas Kita. Ini serupa dengan Ruang Guru, kemudian juga ada Pahamify. Kemudian terakhir ada Google Classroom. Nah teman-teman, kita biasanya kan menggunakan Google Classroom ya pada saat pembelajaran. Nah,
itu merupakan wujud dari peranan seorang pendidik, seorang guru pada zaman teknologi ini, perubahan waktu ini. Seiring berkembangnya zaman, kalau seorang guru atau seorang pendidik ini tidak mengiringi perkembangan zaman dan teknologi, pasti dunia pendidikan ini akan ketinggalan seperti itu. Kalau dunia pendidikan akan ketinggalan, pasti akses menuju pendidikan yang lebih maju ini akan tertinggal gitu ya teman-teman. Jadi mengenai guru dan perubahan waktu ini kita bisa mengetahui bahwa seorang guru juga harus pintar mengaplikasikan beberapa media-media atau beberapa platform-platform belajar untuk menunjang pembelajaran kepada peserta didik. Nah, kemudian di samping itu bagaimana sih kelebihan dan kelemahan pada pembelajaran berbasis teknologi ini? Adapun kelebihannya, yang pertama dapat diakses dengan mudah. Kenapa seperti itu teman-teman? Kalau kita belajar melalui handphone atau melalui ponsel, anak-anak belajar melalui handphone, misal di aplikasi Ruang Guru. Nah itu kan dapat diakses dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Anak-anak bisa belajar tidak hanya di sekolah, tidak hanya pada pembelajaran di sekolah formal saja, tetapi anak-anak bisa lebih mudah mengakses mengakses di rumah atau pada saat bermain dengan teman-teman. Nah, itu salah satu kelebihannya. Kemudian yang kedua ada biaya waktu yang lebih terjangkau, kemudian ada waktu belajar yang fleksibel, bebas, dan wawasan yang luas. Salah satu kelebihannya itu seperti itu. Bisa diakses di mana saja kalau kita menyajikan pembelajaran secara online. Seperti yang kita alami kemarin teman-teman, pada saat kuliah online, pada saat pandemi, kemarin kan kita sudah mengalami 2 tahun online ya. Kan kita juga bisa mengakses Meet dengan dosen, masih mengakses Zoom dengan dosen, kemudian mengakses Classroom. Kita lakukan diakses oleh siswa. Daftar nilai juga seperti itu. Panggilan ini berada dalam 7 menit. Nah, kita membuat kesepakatan saja. Saya akhiri terlebih dahulu. Kita membuat link baru atau lanjut sampai meet-nya ini selesai. Bagaimana teman-teman? Saya kembalikan ke moderator karena ini materinya belum selesai. Bagaimana teman-teman untuk materi selanjutnya? Ada baru atau nunggu sampai untuk tim IT siapkan link baru ya. Begitu nanti link yang pertama berhenti, langsung untuk peserta beralih ke link yang kedua. Jadi tim IT dari kelompok ini seharusnya sudah menyiapkan link tersebut dan juga di share di grup. Ya. Baik, Bapak. Nanti linknya ditaruh di live chat ya. Nanti akan segera kami kirim ke live chat untuk link barunya. Di grup aja. Gimana? Di grup aja juga. Ditaruh di grup juga, okay? Karena ketika mati kan live chatnya itu kan ikut juga. Oh baik. Ya nanti ada 2 yaitu di live chat dan di grup gitu untuk link barunya. Baik, untuk keluar dari Meet yang ini, silakan teman-teman bisa mengakses di link yang baru di grup ya, di WhatsApp untuk peserta seminar.
Baik, untuk teman-teman, apakah sudah masuk semua dari Google Meet yang awal? Ini ditunggu sampai jam 9.55 ya. Tengok sangat berwarna berubah. Monggo sambil jalan dilanjut aja. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah pindah ke Google Meet yang awal. Ya, yang kedua, mohon maaf. Langsung untuk penyampaian dari narasumber, kita lanjut untuk materi yang selanjutnya. Silakan, bagaimana Mbak Irda udah masuk link Meet-nya? Baik, apakah suara saya terdengar? Saya sudah masuk ke link forum Meet ini. Ya, silakan Mbak Irda untuk menyampaikan materi yang selanjutnya untuk admin dan pagi hari ini. Untuk penyampaian materi. Nah, tadi kita belajar mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Kemudian kita lanjut pemanfaatan teknologi informasi komunikasi oleh guru. Nah, kita sudah mengetahui ya teman-teman, tadi kita sudah belajar bagaimana seorang guru memanfaatkan teknologi pada pembelajaran dalam di era perubahan zaman sekarang ini. Nah, kita mengetahui bahwa saat ini di era perubahan waktu, kita dituntut untuk bisa menguasai teknologi untuk menyampaikan dalam pembelajaran di dunia pendidikan. Seperti itu ya teman-teman. Maka dari itu, bagaimana seorang guru nantinya untuk memanfaatkan teknologi ini dalam perubahan zaman di era digital sekarang ini dalam dunia dunia pendidikan, seperti itu. Nah, jadi yang pertama ini bisa teman-teman ketahui, dalam guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi ini dalam pembelajaran. Nah, guru bisa membuat video pembelajaran. Video pembelajaran ini yang dimaksud yaitu dalam pembuatan media pembelajaran yang disampaikan oleh guru di kelas. Dalam era sekarang ini kan banyak nih dari anak-anak, dari peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6, banyak peserta didik yang mempunyai handphone atau gadget atau ponsel. Tidak lebih dari satu dari mereka tidak mempunyai, pasti kebanyakan dari mereka mempunyai ponsel ya teman-teman. Nah, jadi dalam perubahan zaman, perubahan waktu sekarang ini, guru juga bisa memanfaatkan dari kepunyaan ponsel peserta didik tersebut itu untuk mengakses pembelajaran. Nah, salah satunya guru bisa membuat video pembelajaran. Video media ini bisa dibuat guru seperti contoh seperti ini teman-teman. Kalau ada materi
seperti guru IPA ya teman-teman. Guru IPA ada materi tata surya seperti itu. Nah, kan dalam dunia nyata tata surya ini kan tidak bisa dilihat oleh peserta didik secara langsung ya teman-teman. Kalau pembelajaran tata surya kan mengenai matahari, planet, bulan, dan bintang seperti itu. Kalau dalam media nyatanya kan tidak bisa disajikan secara nyata ya teman-teman. Nah, dalam pemanfaatan teknologi tersebut, guru bisa membuat video pembelajaran di mana di dalamnya disajikan mengenai ini gambar-gambar seperti itu. Itu bentuk dari pemanfaatan teknologi. Nah, dalam video pembelajaran tersebut dapat diakses oleh peserta didik, guru bisa menguploadnya di YouTube. Nah, dalam link YouTube tersebut bisa diakses dimanapun dan kapanpun bisa digunakan untuk belajar dari beberapa peserta didik. Nah, seperti itu salah satunya. Kemudian yang kedua ada guru membuat video interaktif berisi latihan-latihan soal. Manfaatkan teknologi ini, guru juga bisa membuat ini video. Ini lebih ke itu ya, lebih ke media interaktif berisi latihan soal dari materi. Biasanya seorang guru yang melek akan teknologi ini membuatkan siswanya aplikasi, tapi ini produk sulit ya teman-teman. Membuat aplikasi yang berisi latihan-latihan soal dan materi yang bisa diakses oleh peserta didiknya dimanapun dan kapanpun, tidak hanya dalam proses pembelajaran di sekolah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan guru pada zaman perubahan waktu ini, guru bisa menginovasi proses pembelajarannya, seperti tadi guru menginovasikan, dikolaborasikan dengan teknologi yang ada pada zaman sekarang ini. Nah, teman-teman, bisa diketahui kembali bahwasanya guru pada era zaman sekarang ini yang semuanya serba online, serba teknologi, serba canggih menggunakan ponsel. Nah, guru menginovasi pembelajarannya. Seperti tadi yang di awal saya katakan, banyak platform-platform digital yang sudah menyajikan pembelajaran secara online ya teman-teman, seperti Ruang Guru, seperti Zenius, seperti Kuiper. Nah, kita nih teman-teman sebagai seorang pendidik bisa nih membuat inovasi-inovasi seperti itu. Semisal kita membuat channel YouTube, channel pendidikan, education. Nah, channel education. Nah, di dalamnya itu berisi mengenai video-video pembelajaran. Kita membuat video pembelajaran, kemudian kita upload di YouTube kita. Jadilah itu platform digital pembelajaran secara online dengan pemanfaatan teknologi, pemanfaatan gadget sebagai media akses peserta didiknya. Seperti itu. Salah satunya ya teman-teman, itu berlaku. Nah, itu berlaku untuk seorang guru yang paham akan teknologi. Lalu bagaimana nih teman-teman? Bagaimana dengan guru-guru yang sudah sepuh, guru-guru yang bisa kita katakan usianya sudah matang gitu ya? Kan dalam pemanfaatan teknologinya kan pasti sedikit ketinggalan dengan kita yang usianya masih muda. Nah, justru itu teman-teman kita sebagai seorang pendidik, seorang guru-guru muda ini untuk membantu mengajari, istilahnya membantu ya kepada teman-teman, kepada guru-guru, bapak ibu guru yang sudah sepuh-sepuh itu untuk pemanfaatan media teknologi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada selanjutnya kegiatan dari sistem pengajaran. Sistem pengajaran untuk pemanfaatan teknologi dalam perubahan zaman ini seperti apa? Nah, kita bisa memanfaatkan kecanggihan media pembelajaran. Ya, kembali lagi tadi kita memanfaatkan kecanggihan dari ponsel, kecanggihan dari teknologi pada saat ini, seperti di YouTube kita mengupload video pembelajaran sehingga dapat diakses dengan mudah peserta didik. Tidak hanya di YouTube teman-teman, kita juga bisa memanfaatkan Facebook, kita juga bisa memanfaatkan Instagram. Sekarang zamannya TikTok ya teman-teman. Banyak nih guru-guru sekarang yang memanfaatkan teknologi informasi melalui media TikTok untuk menyampaikan pembelajaran mereka. Seperti saya pernah menemui ya teman-teman, ada guru PAUD, ada guru TK ya teman-teman. Di media platform TikTok tersebut itu guru-guru TK tersebut itu mengupload
banyak sekali variasi-variasi tepuk, ya, teman-teman. Tepuk itu loh yang biasanya digunakan pada anak-anak PAUD. Tepuk apa, kemudian bermain apa, kemudian membuat apa. Nah, banyak tuh guru-guru PAUD sekarang yang memanfaatkan media TikTok untuk pembelajaran. Apalagi sekarang anak-anak lebih sering itu ya, lebih sering mengakses TikTok ya. Kita sebagai guru yang melek akan teknologi, melek akan perkembangan zaman, perubahan waktu, perubahan era sekarang ini ya bisa memanfaatkan media TikTok tersebut. Kalau guru MI kan biasanya bisa nih mengupload video pembelajaran, diupload di TikTok. Banyak kok guru-guru sekarang yang ini yang mengupload konten-konten education, konten-konten pendidikan di TikTok untuk supaya bisa diakses peserta didiknya. Kemudian pada zaman sekarang juga banyak tugas-tugas yang terutama pada usia SMA ya teman-teman, apalagi usia mahasiswa banyak ya yang menggunakan TikTok sebagai sarana, sebagai media untuk pengumpulan tugas. Biasanya itu ya lewat di FYP teman-teman sekalian, tugas-tugas dari tugas kuliah, kemudian tugas ospek. Nah, banyak ya teman-teman. Nah, itu salah satu wujud dari perkembangan teknologi perubahan sekarang yang dimanfaatkan pendidik atau guru pada zaman sekarang ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada video conference untuk sistem pembelajaran jauh. Seperti sekarang yang kita lakukan ini menggunakan video conference Meet ya teman-teman untuk jarak jauh ya teman-teman. Kalau kemarin pada zaman itu pandemi ya teman-teman, banyak kok sekolah SD, sekolah MI yang menggunakan Meet. Kalau di desa-desa ini jarang, tapi kalau di kota-kota banyak yang memanfaatkan sistem Zoom, sistem Meet untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada menelisik jendela dunia lewat pustaka online. Nah, sekarang ini banyak kok perpustakaan online yang bisa diakses peserta didik melalui gadget-gadget mereka. Ada kalau di Kemendikbud itu juga ada perpustakaan online yang menyajikan berbagai buku-buku ya teman-teman. Sekarang juga buku tematik juga disajikan secara online ya, dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik melalui Google. Nah, peserta didik juga bisa tinggal download buku-buku yang disajikan secara PDF. Itu pun kalau peserta didiknya pintar. Saya yakin peserta didik sekarang ini itu ya teman-teman, sangat canggih, sangat pintar untuk mengakses beberapa pembelajaran. Nah, dengan kepintaran peserta didik sekarang ini ya teman-teman, kita sebagai calon ini, kita masih puluhan, kita kan sebagai calon ini wali murid, nah calon orang tua ya teman-teman, kita juga seharusnya mengawasi pergerakan, mengawasi kegiatan peserta didik dalam menggunakan handphone. Nah, kita mengira peserta didik menggunakan handphone itu untuk belajar, untuk membuka ruang guru, untuk membuka YouTube video pembelajaran. Tapi kalau kita tidak mengawasi secara intens ke peserta didik itu, peserta didik akan keterlanjuran membuka situs-situs yang berbau negatif. Nah, mengawasi peserta didik dalam penggunaan gadget terlebih pada zaman teknologi saat ini, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ada menggunakan platform latihan soal online. Ini juga platform latihan soal online ini juga bisa disajikan oleh guru melalui platform-platform. Misalnya ada di Classroom, kita mengajukan soal online, kemudian peserta didik bisa mengerjakan, kemudian ada platform-platform seperti Zenius, itu juga peserta didik juga bisa mengerjakan latihan-latihan soal berupa online ya gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah tadi kan kita membahas bagaimana untuk seorang guru yang usianya sudah sepuh atau sudah matang-matang di atas kita, bagaimana ya kalau untuk meningkatkan kualitas pengajaran guru-guru yang minim lah akan pengetahuan teknologi informasi dengan perkembangan zaman saat ini, bagaimana ya peningkatan kualitasnya? Nah, salah satunya lembaga tersebut bisa mengadakan pelatihan penggunaan teknologi informasi, kemudian ada seminar juga seperti sekarang ini, menambah
pengetahuan, kemudian ada penataran, kemudian ada workshop mengenai TIK. Supaya apa? Supaya apa diadakan pelatihan-pelatihan seperti itu, teman-teman? Ya supaya guru kualitasnya itu meningkat, teman-teman. Seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya teknologi, seorang guru itu agar mempunyai kualitas pengetahuan mengenai IT yang meningkat agar tidak ketinggalan zaman, agar dapat memanfaatkan teknologi ini sebagai proses pembelajaran seperti itu. Kemudian ada mengadakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi seluruh guru yang ada di lembaga-lembaga. Nah, kemudian juga ada dalam peningkatan kualitasnya ada melengkapi berbagai sarana dan media yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana dan media ini juga bisa dilengkapi ya teman-teman untuk menunjang jalannya pembelajaran berbasis teknologi seperti kalau sekolahan bisa disediakan LCD, kemudian disediakan layar proyektornya, kemudian guru-guru juga bisa disediakan laptop tuh untuk membantu proses pembelajaran. Sarana medianya, kemudian juga kalaupun perlu disediakan juga ini sound untuk membantu proses pembelajaran. Nah, berdasarkan itu ya teman-teman, yang saya amati, banyak kok sekarang sekolah-sekolah yang melengkapi sarana dan media untuk pembelajaran, terutama itu teman-teman, terutama dalam itu sekolah yang menekan sistem dari school. Nah, itu sangat bagus. Sekolahan yang menerapkan sistem full day. Nah, itu ya salah satu penggunaan TIK-nya itu sangat bagus sekali, sangat bagus sekali pada sekolah-sekolah yang masih biasa-biasa. Nah, itu salah satu contohnya sarana dan media yang digunakan dalam sekolah yang menerapkan itu bagus sekali. Kemudian untuk peningkatan kualitas pengajarannya tersebut bisa mengadakan studi banding ke sekolah lain. Nah, bisa nih semisal ada SD A B yang pembelajaran yang bisa nih mengadakan mengenai apa yang ada pada sekolah B. Jadi kalau kita bicara mengenai pada kegiatan dan harus siap menjadi nah mudah sekarang mengalami sebagai mahasiswa PGM itu juga pinter-pinter ya berinovasi dalam menciptakan pembelajaran berbasis teknologi yang inovatif. Karena apa? Karena peserta didik sekarang ada bosenan. Nah, dikon belajar itu udah bosenan. Ya, kalau hanya dituntut untuk belajar duduk di dalam kelas, mendengarkan materi, kemudian guru-guru hanya ceramah saja, peserta didik zaman sekarang itu saya yakin cepat bosan pada saat pembelajaran. Nah, maka dari itu pada perkembangan teknologi, perkembangan zaman pada sekarang ini, seorang guru agar menarik minat siswa untuk belajar, agar siswa semangat untuk belajar lagi, nah guru berinovasi dengan menggunakan teknologi-teknologi untuk proses pembelajaran secara langsung. Nah, seperti itu teman-teman. Guru juga harus menetapkan berbagai strategi pembelajaran yang bagus, metode pembelajaran yang bagus, juga bagaimana model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran teknologi dalam perubahan waktu, perubahan zaman sekarang ini ya teman-teman. Kan kita juga mengetahui sekarang kita hidup di zaman 5.0. Nah, saya katakan lagi kita sudah hidup di zaman teknologi, apa-apa serba teknologi, apa-apa serba mudah. Tinggal kita memesan online, barang datang. Seperti itu juga dalam dunia pendidikan, tinggal kita mengakses online, kita bisa mendapatkan pengetahuan. Seperti anak-anak peserta didik mengakses di ruang guru video-video pembelajaran. Nah, peserta didik itu sudah mendapatkan pengetahuan tanpa harus belajar
belajar dengan pendidik di sekolah. Nah, seperti itu. Itu fleksibel sekali ya, teman-teman. Mungkin itu saja mengenai materi siap menjadi guru pada perubahan zaman teknologi seperti ini. Selebihnya, semoga teman-teman bisa menangkap apa yang kami sampaikan pada seminar kali ini ya teman-teman. Kita belajar bersama, kita menggali pengetahuan bersama ya teman-teman. Sekiranya kalau teman-teman ada yang diskusikan, boleh nih teman-teman bisa bertanya melalui moderator. Dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah mendengar suara saya? Halo? Halo. Bagaimana? Oke, baik. Bagaimana tadi penyampaian materi dari narasumber? Apakah memuaskan untuk sore kali ini? Halo. Baik. Dari narasumber itu termasuk juara 3 tingkat nasional ya. Tolong dong buat dari ini. Sebuah jika ada narasumber baik itu di materi kali ini atau bisa di lingkup yang lain. Tapi khususnya pada pagi hari ini dengan tema yaitu siap menjadi guru di perubahan zaman, khususnya tema itu ya teman-teman. Silakan teman-teman ingin ya silakan. Ini siapa ini? Ya silakan yang angkat tangan. Perkenalkan, Mas Husnia dari kelas PGMI 1A. Izin bertanya ya, Kak. Sudah disebutkan dalam pembelajaran daring. Nah, itu apakah ada solusi untuk menangani kelemahan-kelemahan tersebut? Misalkan kalau ini ditinggal tidur atau ditinggal di mana gitu ya solusinya. Kasih. Saya kepada banyak dan dari kemudian untuk share Iya, Kak. silakan. Ini siapa? Boleh katakan untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Kak, saya minta pendapat itu mengenai menurut Kakak ini media pembelajaran yang paling cocok untuk anak kelas 1 MI itu apa? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Hunainatul mengenai media apa sih yang cocok untuk kelas 1 tingkat madrasah ibtidaiyah ya. Silakan, ini siapa lagi ini? Tambah satu, silakan Roy
Chandra. Silakan Mas Roy untuk pertanyaannya. Sebentar, sinyalnya hilang ini sinyalnya. Silakan. Baik. Oke, baik, izin bertanya kepada narasumber ya. Silakan. Ini kan tentang pembelajaran online ya, pembelajaran apa jenis berbasis apa jenisnya lah, berbasis teknologi ya. Semisal di kita kan sebagai mahasiswa ini kan agen perubahan kan. Ya. Jadi semisal kita sudah terjun di lapangan, sudah ingin mengajar, tetapi MI tersebut tidak memiliki apa jenis kurang lagi loh, kurang fasilitasnya itu kurang. Kayaknya ini pengen apa jenisnya, pengen menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, tapi di MI itu kurang, kurang fasilitas. Nah itu bagaimana itu cara kita agar kita bisa menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi gitu. Baik, terima kasih. Saya ulangi pertanyaannya ya untuk Mas Roy mengenai bagaimana sih kita menerapkan di MI yang kekurangan fasilitas yang ada di MI tersebut. Intinya seperti itu ya. Ya betul Mas Jera Mardirawan. Baik, sudah ada 3 pertanyaan, nanti bisa dijawab oleh narasumber. Silakan narasumber bisa menjawab 3 pertanyaan. Tadi yang awal dari Mbak Husnia, yang kedua yaitu dari Mbak Hunainatul, yang terakhir dari Mas Roy. Oh, baik, saya ulangi. Yang pertama yaitu dari Mbak Hunainatu. Mbak Usnia, oke, mohon maaf. Mbak Usnia, tadi kan mengenai kelemahan ya, kelemahan untuk solusinya, bagaimana solusi dari kelemahan belajar online gitu. Baik, silakan untuk pertanyaan yang pertama dijawab oleh narasumber. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali ya teman-teman. Untuk yang pertama dari pertanyaan dari Mbak siapa tadi Mas Moderator pertanyaannya? Mbak siapa? Usnia, oke. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Mbak Usnia, mana ya orangnya? Halo Mbak Usnia. Halo Mbak. Sebelumnya boleh di itu dong, di on cam terlebih dahulu. Bisa nggak? Boleh nggak? Di on cam terlebih dahulu. Biar teman-teman bisa, oke, ini orangnya. Jual sang-sang mana Mbak Leng? Halo. Jadi kita ayunnya anak ini. Oke. Sebelumnya di sini saya ingin diskusi saja ya teman-teman, bukannya saya ini lebih tahu, saya ini menggurui teman-teman. Nah, sebelumnya ini tadi pertanyaannya kan bagaimana solusinya kalau pembelajarannya anaknya ini ditinggal tidur ya, betul seperti itu Mbak Usnia? Iya Mbak. Nah ini dalam sistem pembelajaran online atau pembelajaran offline Mbak Usnia? Online Mbak. Online, oke. Yang dimaksud ini kelas berapa ya Mbak Usnia? Bisa dispesifikkannya jawabannya? Kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 5, kelas 6 yang sudah dewasa pada usianya? Kalau umum gimana Mbak? Biasanya daring itu memang umum itu. Ya, kita melihat dulu ya
sistem daring pada peserta didik yang ada kelas tinggi. Nah, pasti dalam pengetahuan saya juga ya teman-teman, kalau pembelajaran daring pada di kelas rendah, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3, nah kebanyakan memang yang belajar memang orang tua mereka ya teman-teman, bisa dipahami ya sampai sini. Iya, Untuk usia kelas 1, 2, kelas 3 kebanyakan kan memang masih bocil, masih di bawah usia anak-anak ya teman-teman. Mereka dunia hanya bermain. Nah, kebanyakan orang tua mereka yang mengawasi mereka dalam proses pembelajaran. Ada usia rendah, terlebih pada usia rendah itu, memang kebanyakan para guru dalam pembelajaran online itu hanya mengandalkan via WhatsApp ya biasanya ya. Guru itu mengirim voice note atau menyuruh siswa untuk mengerjakan LKS ini. Nah, bagaimana kalau siswanya ditinggal tidur? Nah, seperti itu ya. Bagaimana kalau dalam proses pembelajaran siswanya ditinggal tidur? Nah, itu memang hal yang sangat wajar sekali ya teman-teman. Bukan hanya anak MI atau anak SD. Nah, kami kasih pemahaman di sini bukan hanya anak SD atau anak SMA, kita pun sebagai mahasiswa ya teman-teman, kalau pembelajaran online banyak sekali yang meninggalkan pembelajaran secara online ini, banyak yang ditinggal tidur. Betul teman-teman? Nah, teman-teman di sini yang pernah belajar online. iya Mbak. Dari situ kita juga bisa mengetahui kenapa kita kok pas pembelajaran online meninggalkan pembelajaran ditinggal tidur. Nah, salah satu faktornya biasanya itu strategi model pembelajaran yang diberikan guru kepada peserta didik ini sangat monoton, sangat membosankan ya. Kita sebagai guru di sini harus mengevaluasi strategi pembelajaran yang kita terapkan pada peserta didik ini. Kenapa kok bisa menyebabkan peserta didik ini bosan? Nah, salah satunya kita menyajikan strategi pembelajaran model yang monoton, biasanya seperti itu. Kalau peserta didik ditinggal tidur, nah kita sebagai guru mau seperti apa? Nah, kita juga sebagai guru juga pembelajarannya kan jarak jauh, tidak bisa tatap muka. Nah, di balik itu juga peran orang tua dalam pengawasan pembelajaran anak itu sangat penting. Nah, di sini kami tekankan bahwa peranan orang tua dalam proses pembelajaran anak, terutama pada anak usia rendah, kelas 1, 2, 3 ini juga sangat perlu ditekankan. Kalau peran orang tua ini sangat memperhatikan anaknya dalam proses pembelajaran, saya yakin anak tersebut itu tidak ditinggal tidur kalau orang tuanya mengawasi dengan ketat. Kalaupun orang tuanya tidak mengawasi, nah saya yakin anak itu sakar PDW gitu ya teman-teman, apalagi dalam anak masih usia bermain kelas 1, 2, 3. Kemudian bagaimana dengan anak usia kelas 4, 5, 6 yang notabene usianya sudah usia tinggi, sudah gede-gede, sudah toto-toto ya, kelas 4, 5, 6 kan sudah gede-gede. Nah, bagaimana untuk mengatasi solusi ditinggal tidur? Nah, seorang guru dalam pembelajaran online juga harus menginovasi media pembelajarannya. Kalau biasanya juga dalam usia SD atau MI jarang seorang guru menggunakan Google Meet ya teman-teman. Apa teman-teman pernah menjumpai seorang guru MI menggunakan platform Meet apakah teman-teman pernah menjumpai dalam di sini ya teman-teman, dalam pengamatan berdasarkan observasi di sini itu dalam pembelajaran online kebanyakan guru-guru itu kan dalam sistem WA. Nah, kalaupun dalam sistem WA tersebut guru-guru kalau menghadapi solusi agar anak tidak ditinggal tidur, itu juga guru harus menginovasi media yang disampaikan. Misalnya guru memberikan video-video menarik atau game-game online menarik untuk menunjang pembelajarannya. Nah, saya yakin itu anak-anak tidak merasa bosan. Jadi intinya ada 3 peran dalam pembelajaran agar supaya solusinya anak ini tidak tidur. Yang pertama dalam guru dalam penyampaian model dan strateginya. Kemudian yang kedua ada ini Mbak, ada peran pengawasan orang tua. Kemudian yang ketiga ada anak peserta didik itu sendiri dalam pengawasan orang tua. Jadi intinya ya seperti itu dalam agar tidak teman-teman peserta didik tidak ditinggal tidur gitu. Pengawasan orang tua yang paling ketat, yang paling tepat agar
ini dalam proses pembelajarannya peserta didik bisa semangat gitu. Seperti itu, Mbak. Siapa tadi? Mbak Husnia. Apakah ada tanggapan dari jawaban saya? Tidak ada, Mbak. Oke, sekiranya sudah cukup ya. Iya, Mbak. Terima kasih. Untuk itu, kemudian izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang kedua, media untuk kelas 1 dari Mbak Hunaina ya tadi, media pembelajaran untuk kelas 1 MI. Nah, dalam media yang digunakan guru, kita lihat konteksnya ini medianya berbasis online atau pembelajarannya berbasis online atau pembelajaran berbasis offline. Kalau sekarang ini kan sudah berbasis offline. Nah, bagaimana media yang cocok untuk diterapkan pada anak usia kelas 1. Nah, kita kan bisa mengetahui anak usia kelas 1 ini adalah masa peralihan dari masa TK ya, masa TK ke sekolah dasar. Nah, kalau kelas 1 ini masih dianggap sebagai masa peralihan dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar, kita sebagai guru harus menyajikan media yang menarik, terutama pada ini penglihatan visual mereka. Kita bisa menyajikan media ini visual yang diproyeksikan seperti gambar. Kita seperti contoh materi kelas 1 itu perkenalan. Ada tematik itu loh yang perkenalan diri atau tematik mengenai huruf abjad gitu ya, teman-teman. Kita bisa menggunakan media cetak atau media yang bisa diproyeksikan seperti kita membuat kertas origami yang berbentuk secara nyata, kemudian dibentuk sesuai materinya, misal materinya huruf abjad, A, B, C, D, E, atau angka-angka 1, 2, 3. Nah, kita bisa menggunakan media nyata yang diproyeksikan, media bukan teknologi ya ini. Kalau teknologi kan ada visual, ada audio visual, kita bisa menggunakan media yang nyata itu. Kertas origami, kita potong-potong, kita sajikan huruf A, B, C, D. Nah, itu dalam versi nyatanya. Kemudian dalam versi online-nya kita bisa menggunakan media audio visual. Nah, di mana di dalamnya kita itu ada videonya. Videonya itu video yang menarik, yang di dalamnya terdapat beberapa nyanyian. Nah, biasanya anak usia kelas 1 SD itu kan senang kalau diajak bernyanyi, bertepuk-tepuk. Nah, kita bisa menyajikan media berupa audiovisual atau video, di dalamnya terdapat nyanyian-nyanyian mengenai materi-materinya, ada tepuk-tepuknya gitu. Mungkin seperti itu media yang pas untuk kelas 1 MI. Kebanyakan media yang digunakan ya memang media yang menarik perhatian penglihatan mereka melalui visual-visual berbagai bentuk warna-warna yang disajikan. Seperti itu, Mbak Hunaina. Mana Mbak Hunaina ini? Izinkan saya menyapa Mbak Hunaina, bagaimana dengan jawaban pertanyaannya? Iya, Kak. Terima kasih. Oke, bagaimana, ada tanggapan mengenai jawabannya? Tidak. Oke, sudah cukup menjawab ya? Iya. Baik, terima kasih Mbak Hunaina. Kemudian yang terakhir, izinkan saya menjawab dari pertanyaan Mas Roy. Nah, tadi kan pertanyaannya seputar gimana kalau kita mau menyajikan media yang berbasis teknologi, padahal fasilitas dalam lembaganya kurang. Nah, seperti itu ya Mas Roy ya? Iya, betul. Oke, Mas Roy seperti itu. Nah, dalam situasi sekarang ini, pastinya kita tidak memungkiri ya Mas Roy, bahwa banyak lembaga-lembaga yang masih sarana dan fasilitasnya ini kurang memadai ya. Seperti kalau kita mau menyajikan media ada LCD, menyajikan media diputarkan video ya misalnya, tapi tidak ada LCD, tidak ada proyektor, nah gitu ya. Sedangkan kita sudah membuat media yang menarik nih, kita sudah membuat media video yang menarik untuk kita ajarkan kepada anak-anak, padahal LCD-nya tidak ada, proyektornya tidak ada, sound-nya tidak mendukung. Nah, bagaimana ini? Nah, kita sebagai seorang guru ya jangan bingung, jangan gugup, bingung. Yo, intinya kita atasi masalah ini dengan bersama-sama. Kalaupun di lembaga tersebut tidak ada sarana fasilitas yang menunjang pembelajaran menggunakan
media digital, nah kita ya bisa mencari alternatif lain dong, jangan mengandalkan hanya satu opsi saja. Kita sebagai seorang guru juga harus pintar-pintar membuat opsi-opsi apabila nanti opsi pertama ini tidak bisa kita kerjakan. Seperti contoh tadi ya, yang Mas Roy, kita kaitkan dengan contoh yang Mas Roy, kita sebagai seorang guru, dalam opsi pertama nih kita mau menyajikan pembelajaran berbasis teknologi, opsi pertama ya. Tapi fasilitasnya tidak ada, ya kita mencari alternatif lain, opsi kedua, kita menyajikan tidak menggunakan berbasis teknologi, kita bisa membuat media yang lain sekiranya dapat membantu pembelajaran. Kalau kita juga tidak boleh ya hanya mengandalkan hanya dengan video pembelajaran berbasis teknologi saja. Kita juga harus berpindah ke opsi yang kedua dengan mengganti model pembelajaran kita, dengan mengganti strategi pembelajaran yang akan kita terapkan nanti, dengan mengganti medianya. Kalaupun fasilitasnya kurang, media teknologi tidak bisa disampaikan, ya kita mengganti dengan media cetak misalnya, dengan buku misalnya, dengan bernyanyi-nyanyi, mengajak peserta didik lebih interaktif. Nah, kalau kita hanya mengandalkan teknologi, mengandalkan media teknologi, kan kita seorang guru diam, kita peserta didik disajikan video. Kalau kita mengandalkan opsi yang kedua, kita bisa mengajak peserta didik untuk bernyanyi, menggunakan media-media cetak yang lain. Kita juga bisa menggunakan opsi-opsi yang lain seperti itu, Mas Roy. Sebelum kesimpulan, tolong nanti kita ingin memberikan penguatan sedikit gitu. Itu untuk mereka. Baik, Bapak. Bagaimana Mas Roy atas jawabannya? Apakah bisa ditangkap atau bisa ditanggapi? Ya, mungkin cukup seperti itu. Sudah bisa ditangkap. Baik, jadi intinya gitu ya teman-teman, kalaupun kita menjadi seorang guru, kita tidak hanya mengandalkan opsi pertama dalam menyampaikan pembelajaran, kita juga harus pintar-pintar mencari alternatif lain agar pembelajaran tersebut bisa tetap dilaksanakan walaupun fasilitasnya kita kurang memadai, seperti itu ya. Itu juga menjadi tantangan berat kita sebagai seorang guru dalam perkembangan. Bisa terjadi pada seorang guru-guru atau pendidik atau pengajar-pengajar yang mengajar di pelosok-pelosok. Biasanya kan ada komunitas pengajar di pelosok. Nah, itu juga mereka tidak ada di daerah mereka tetap bisa belajar, teman-teman bisa terjaga dengan mereka menggunakan alternatif mengajar berkeliling alam misalnya, ini misalnya menggunakan media yang lain misalnya, nah seperti itu. Mungkin itu untuk 3 pertanyaan saja ya. Saya kembalikan kepada moderator. Yang telah menjawab pertanyaan dari Mbak dan Mas Roy. Selanjutnya adalah Mangga. Baik, ini ada tambahan dari Bapak dosen untuk penguatan materi PPG ini. Kepada Bapak dosen, saya persilakan untuk menyampaikan sebuah pembekalan untuk hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bulan Ramadan, tapi sekedar penguatan dan apresiasi untuk pelaksanaan seminar kecil-kecilan ini. Berarti walaupun kecil-kecilan tapi sudah luar biasa. Rasanya narasumber itu pantes payu. Payu untuk seminar nanti. Oleh karena itu saya usulkan ke kelas kemarin nanti suatu saat ketika UTK
kampus atau hari pendidikan, mungkin kita akan mengadakan pekan raya seminar pendidikan IPMAFA untuk Indonesia. Isinya ya beberapa seminar, beberapa hari adakan seminar. Narasumbernya ya narasumber yang tampil pada kali ini, timnya ya sama gitu. Nanti sesi pertama di Sisopo, sesi kedua Sisopo gitu. Nanti berhari-hari gitu kan. Luar biasa itu kan. Ini kali ini kan baru kelas saja yang sebagai peserta. Nanti kita share ke berbagai perguruan tinggi, ke berbagai lapisan masyarakat. Kita buat seminar kita ini sebagai seminar nasional, ya, IPMAFA untuk Indonesia itu kan proyek besar berarti kan, proyek angkatan, proyek angkat PGMI tahun berapa. Oke, terkait dengan guru di perubahan zaman, saya akan mendapi materi, kemudian nanti akan menambahkan penguatan untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab narasumber tadi. Intinya guru di perubahan zaman ini, Anda sebagai calon guru harusnya tampil di depan kelas. Jadi harus luar biasa di depan kelas, di dalam kelas, ya. Dan harus terampil mengajar di luar kelas. Jadi tidak hanya di depan kelas saja, tapi suatu saat pembelajaran Anda lakukan di luar kelas. Dan itulah yang membuat anak-anak akan asik gitu. Dan anak-anak akan riang, tidak bosan gitu. Nah, sehingga keterampilan-keterampilan itu harus kita asah ketika di kampus ini untuk bisa terampil di depan kelas dan untuk terampil di luar kelas. Nah, ini masih jangan nih untuk kemampuan bisa terampil mengajar di luar kelas itu. Jadi kalaupun tidak punya kelas, enjoy aja karena kita punya keterampilan mengajar di luar kelas. Dan mengajar di luar kelas itu beda gaya mengajarnya dengan yang di dalam kelas. Sehingga suatu saat kita perlu adakan seminar tentang terampil mengajar di luar kelas. Gitu. Kemudian yang kedua harus terampil mengajar di depan kaca. Ya, maksudnya di depan kaca bukan kaca cermin, tetapi kaca laptop, kaca HP, itu seperti kayak hari ini. Ya, nah ini. Sehingga terampil mengajar di depan kaca itu jangan monoton. Maksudnya monoton itu ya hanya bicara-bicara saja, tidak interaktif, ya, tidak ada selingannya, tidak ada gilnya. Sehingga yang terjadi itu anak pergi ketika ikuti Zoom tinggal tidur seperti pertanyaan tadi. Terus peserta soyo hilang. Dia mau 24 selawe saya kayak telulas. Nah, ini kan itu pertanda bahwa kita mengajar di depan kacanya kurang variatif. Sehingga ini perlu dipelajari untuk kedepannya. Karena guru di era perubahan zaman itu keterampilan itu diperlukan. Ya, makanya sebagai saya pengampu PPG di mata kuliah ini, paling tidak harus saya cobakan ke mahasiswa saya. Yang ketiga adalah terampil mengajar di platform-platform itu. Sekarang sudah tumbuh kayak jamur tumbuh di musim hujan, lahirnya banyak platform-platform pendidikan yang di situ banyak dibutuhkan guru-guru milenial yang terampil mengajar di platform. Itu harus Anda siapkan diri Anda untuk masuk di sana ini. Sehingga dengan demikian tidak lagi terjadi alumni PGMI norak-norok nggawa stop map ngelamar jadi guru no MI sing MI niku wis kebek kabeh saiki, SD-ne wis kebek kabeh. Ojo nganti hal itu terjadi karena masih ada tempat yang layak untuk Anda, yaitu mengajar di platform-platform pendidikan yang ada sekarang ini. Ya, dan saya kira untuk sisi penghargaan kesejahteraannya luar biasa dan melebihi daripada guru-guru yang ada, guru-guru di sekolah yang ada ini. Dan itu harus Anda siapkan di era perubahan zaman ini.
Ya, kalau perlu ada tambahan mata kuliah, ya usulkan mata kuliah tertentu. Kemarin memang saya usulkan ke manajemen itu untuk mahasiswa sini dipersiapkan untuk hal-hal yang saya kemukakan nanti. Kalau perlu guru masa depan ini adalah siap dan mampu membuat platform dan kelas-kelas maya, ya. Jadi madrasah pada menolak nggak masalah, platform tidak pada mau menerima tidak masalah, karena kita masih punya kemampuan lagi, yaitu mampu untuk membuat kelas-kelas maya, mampu untuk membuat platform-platform pendidikan, ya. Nah, yang mana tentunya tidak hanya Anda sendiri, mestinya harus berkolaborasi dengan tim ahli IT, ya. Di lembaga Anda kan sudah ada itu prodi KPI itu, komunikasi penyiaran Islam itu. Di sana kan dia dilatih untuk terbiasa membuat platform-platform kayak gini. Kerjasama aja, kolaborasi aja dengan mereka, ya. Perangkatnya dia yang menyiapkan, ya, kontennya Anda yang menyiapkan, gitu. Terus kemudian selain itu kan juga di perubahan zaman ini, ya, paling tidak siaplah untuk sebagai person marketing, ada orang pemasar dari platform-platform yang ada ini, ya. Jadi memasarkan platform-platform baru yang ada ini, ya. Jadi dengan sebagai tenaga marketingnya, tidak harus menjadi seorang guru di depan kelas, di depan kaca, di platform, paling marketing personnya kepepet ya nggawe platform, atau kalau tidak nggawe broadcast kayak Deddy Corbuzier itu di dunia atau tentang pendidikan, ya. Jadi dengan demikian edu entrepreneur yang telah diajarkan di kampus ini bisa dengan implementasikan di dunia panjenengan, yaitu dunia pendidikan, yang sekaligus ini butuh satu perencanaan, butuh satu proses, butuh satu pelaksana, ya, dan butuh semacam sistem evaluasi yang luar biasa ini. Ini. Jadi harapan ke depan, ya, dari panjenengan yang profesionalis masa depan ini, ketika membuat lembaga, ketika mengajar di lembaga yang sekarang, selain lembaga itu bekerja secara offline, juga harus dilengkapi sekolah sekarang ini dengan sekolah online, ya. Jadi dua dunia yang harus kita kembangkan ini, ya, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedalaman ini. Bagaimana Anda kalau tidak didukung dengan sekolah online itu? Ini untuk melengkapi, atau mungkin dua hal itu dilakukan, ya, dengan sistem branded itu istilahnya, ya, branded. Kemudian tantangan ke depan yang barangkali mungkin perlu untuk dilakukan guru-guru masa depan, ya, adakan pameran inovasi guru profesional. Pameran inovasi ini kadang belum pada dilakukan. Nah, pameran inovasi itu wujudnya adalah karya-karya media dan teknologi pembelajaran itu, bukan terus keterampilan di figurat pasang itu. Itu pamerannya orang zaman Mataram, zaman Majapahit gitu. Pamerannya guru sekarang, ya, inovasi tentang media-media pembelajaran, teknologi-teknologi pembelajaran, ya, di mana itu yang diperlukan oleh guru-guru zaman sekarang. Yang namanya teknologi itu tidak harus berupa IT. Ini saya menjawab pertanyaan dari Roy Chandra tadi, ya.
Yang namanya teknologi itu tidak harus berupa IT. Ya, teknologi itu adalah sesuatu yang bikin lebih mudahnya sebuah pekerjaan. Ya, lebih mudahnya sebuah pekerjaan. Nah, ini kalau berada di desa, ya barangkali mungkin apa yang memudahkan anak itu untuk bisa belajar, misalnya tentang pembelajaran coding. Ini kan pelajaran baru di era sekarang ini, yang harus diajarkan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi itu. Pelajaran coding. Kalau codingnya untuk anak-anak kota bisa menggunakan game coding yang ada di aplikasi-aplikasi itu. Tetapi kalau untuk anak pedalaman desa, codingnya anak desa ya, kode-kode yang bisa kita wujudkan dalam bentuk gambar, tanda-tanda, yang mana anak itu paham tentang kode-kode yang ada di sekitaran lingkungan kita ini. Jadi itu sudah merupakan pembelajaran yang berbasis teknologi juga. Jadi pengertian teknologi tidak harus kita artikan dengan media digital atau elektronik yang harus terwujud di situ, ya. Tetapi sesuatu yang membuat mudahnya satu pekerjaan yang sedang kita lakukan itu merupakan juga sudah teknologi. Ini hanya adalah Pak Eka Taroni, karena beliau itu alumni dari S2 Teknologi Pendidikan gitu ya. Gitu. Kemudian terhadap guru yang sepuh itu justru malah kita ajak untuk berkolaborasi. Biasanya guru sepuh itu kan kewibawanya udah ada karena dia menang tua gitu kan. Kita ajak kolaborasi saja. Jadi yang menyangkut keperluan, kewibawaan, dan lain sebagainya kita gunakan dari tangan guru sepuh itu. Kalau dari sisi mungkin teknis pelaksanaan di lapangan, kita handle dari guru-guru muda itu. Jadi guru sepuh ojo bebani tentang teknik di lapangan, tetapi bebani aja untuk satu arahan dengan ya. Kalau Husni itu adalah teman daring itu adalah tinggal tidur kalau memang daringnya tidak interaktif. Makanya kita berusaha untuk bisa interaktif dari mulai game atau mungkin kolaborasi dan sebagainya. Ya, kalau Unainatul media yang cocok untuk kelas 1 MI adalah karena anak MI itu masih anak kelompok PAUD, ya mestinya yang efektifnya itu adalah media yang digunakan untuk bermain saat belajar atau belajar sambil tanpa unsur permainan. Anak kelas 1 itu tidak menarik dan akan jenuh. Saya kira itu karena hanya kurang beberapa menit saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator. Baik, terima kasih Bapak dosen Bapak Maftuhin MPD. Kami ucapkan demikian acara seminar pada pagi hari ini. Saya Zaka Mardiawan sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan baik kata-kata maupun tindakan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Kepada MD, silakan. Jangan lupa foto bersama ya. Iya Pak. Baik, terima kasih.